Kak. Ya, Kakak anak komunikasi ya? ya kenapa? Coba sebutin dong 25 teori komunikasi. Oh, 25 teori komunikasi. Yuk ikutin saya, itu mah gampang. Yang pertama, teori simbolik, yaitu makna dibangun melalui interaksi menggunakan simbol. Contohnya enggak nih? Contohnya dong kakak. Contohnya berjabatan tangan sebagai simbol persahabatan. Yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial, menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dan membuat keputusan dalam sebuah hubungan antar manusia. Contohnya, kamu memberikan reward kepada teman kamu dan dia pun sebaliknya. Yang ketiga, yaitu teori penetrasi sosial, di mana teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang melalui pertukaran informasi pribadi. Contohnya, nih, kamu pertama kali kenal seseorang dan kamu membahas bercerita tentang hal-hal yang umum, dan lama-kelamaan kamu pun akan bercerita tentang diri kamu pribadi secara mendalam. Yang keempat, yaitu teori jarum hipodermik, di mana media massa dianggap memiliki kekuatan langsung dan kuat mempengaruhi audiens. Contohnya, yaitu propaganda politik yang membuat masyarakat langsung percaya tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu teori use and gratification, di mana audiens aktif memilih media sesuai kebutuhannya, seperti hiburan, informasi, dan identitas. Contohnya, seseorang menggunakan TikTok untuk hiburan dan Instagram untuk informasi. Yang keenam, yaitu teori informasi. Teori informasi adalah teori yang membahas cara informasi dibuat, dikirim, dan dipahami oleh manusia atau sistem. Contohnya, guru menjelaskan pelajaran. Guru harus menyampaikan materi dengan kata-kata yang mudah dipahami. Jika siswa bingung, berarti informasi tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketujuh, yaitu teori agenda setting, di mana media tidak memberitahu apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang penting dipikirkan. Contohnya, media terus menyoroti isu korupsi, sehingga publik menganggapnya masalah utama. Yang kedelapan, yaitu teori spiral of silence, di mana orang cenderung diam jika pendapatnya minoritas. Contohnya, orang tidak berani mengkritik keputusan atasannya karena semua rekan kerjanya tampak setuju. Yang kesembilan, yaitu teori medium. Teori medium adalah teori komunikasi yang menekankan pada media teknologi sebagai faktor dalam pembentukan budaya. Contohnya, tayangan TV dengan gambar bergerak mendorong konsumen cepat, hiburan, dan informasi singkat. Yang ke-10, yaitu teori ekologi media. Teori yang menjelaskan bahwa media adalah lingkungan yang mempengaruhi cara manusia berpikir, berperilaku, berkomunikasi, dan hidup dalam masyarakat. Contohnya, orang berkumpul bersama, tetapi lebih fokus pada ponselnya masing-masing. Yang ke-11, yaitu teori social learning, adalah teori yang menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan menirunya. Contohnya, anak sering berkata kasar karena melihat orang tuanya. Yang ke-12, yaitu teori social information processing, teori yang menjelaskan bahwa hubungan interpersonal dapat terbentuk secara efektif melalui komunikasi komputer meskipun tanpa isyarat nonverbal. Contohnya, dua orang yang awalnya hanya saling kirim pesan lewat WhatsApp atau Instagram akhirnya merasa dekat dan percaya satu sama lain. Yang ke-13, yaitu teori remediasi, adalah sebuah konsep bentuk reformasi dari media lama ke media baru. Contohnya, YouTube menghadirkan acara seperti vlog dan berita dengan format mirip TV, tetapi lebih interaktif. YouTube mengambil konsep TV lalu mengubahnya
menjadi lebih personal dan bisa dikomentari. Yang ke-14 yaitu teori konvergensi, teori yang menjelaskan bagaimana bentuk media, teknologi, dan seluruh komunikasi yang sebelumnya terpisah, kini menyatu menjadi satu ekosistem terpadu. Contohnya, dengan satu smartphone, orang bisa menonton TV, membaca koran, mendengar radio, dan memotret. Smartphone sebagai semua media dalam satu perangkat. Yang ke-15 yaitu teori participatory culture adalah teori yang menyatakan bahwa dalam era media digital, pengguna tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga menjadi produsen yang aktif berpartisipasi dalam menciptakan, membagikan, mengubah, dan menyebarkan konten. Contohnya, konten kreator di TikTok dan di YouTube. Siapa saja bisa membuat video, mengikuti channel, remake sound, dan membagikannya kembali. Pengguna berperan sebagai produsen konten digital. Yang ke-16 yaitu teori echo chamber adalah kondisi ketika seseorang hanya mendengar atau melihat informasi yang sama dan sejalan dengan pendapatnya, sehingga ia memiliki keyakinan bahwa pendapat itu benar karena tidak pernah melihat sudut pandang orang lain. Contohnya, kamu suka satu kandidat presiden. Di media sosial, kamu hanya mengikuti satu akun yang mendukung kandidat itu. Lama-kelamaan, kamu merasa semua orang mendukung kandidat yang sama, padahal sebenarnya tidak. Yang ke-17 yaitu teori ori agenda building. Kelompok atau lembaga mempengaruhi media untuk menyoroti isu tertentu. Contohnya, organisasi lingkungan menekankan media agar isu polusi dibahas. Yang ke-18 yaitu teori rantai dua arah, di mana komunikasi efektif jika ada umpan balik. Contohnya, guru menjelaskan materi, siswa bertanya, guru menjawab, komunikasi pun berhasil. Yang ke-19 yaitu teori kognitif sosial, di mana orang belajar perilaku melalui pengamatan dan pengalaman. Contohnya, anak meniru gaya guru dalam belajar. Yang ke-20 yaitu teori inovasi, bagaimana ide atau teknologi baru diterima oleh masyarakat. Contohnya, orang mulai pakai e-wallet setelah banyak orang mencobanya. Yang ke-21 yaitu teori interpersonal, di mana komunikasi dua arah antar individu bertukar informasi dan emosi. Contohnya, percakapan antara dua teman tentang masalah pribadi. Yang ke-22 yaitu teori akulturasi, adalah teori dalam komunikasi antara budaya yang menjelaskan proses ketika dua budaya berbeda saling bertemu dan berinteraksi, lalu menghasilkan penerimaan unsur-unsur baru. Contohnya, musik campur sari. Perbedaan musik tradisional Jawa seperti gamelan dan musik modern seperti gitar, yaitu tidak menghapus tradisi namun menambah unsur-unsur baru. Yang ke-23 yaitu teori framing, di mana media membikai informasi dengan cara tertentu sehingga mempengaruhi cara orang memahami isu. Contohnya, berita politik, frame positif. Media menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menangani ekonomi sehingga publik menilai pemerintah efektif. Frame negatif, media menekankan kegagalan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran sehingga publik menilai pemerintah lemah. Yang ke-24 yaitu teori retorika, adalah teori komunikasi yang menekankan seni persuasi atau kemampuan mempengaruhi orang lain melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Contohnya, seorang dokter yang menjelaskan pentingnya vaksin akan lebih dipercaya karena latar belakangnya memiliki ilmu. Terus yang
Yang terakhir yaitu teori Shannon dan Weaver. Teori ini menekankan komunikasi sebagai proses pengirim pesan dari pengirim ke penerima, serta adanya gangguan noise. Contohnya, saat menelpon, suara terputus karena sinyalnya buruk, maka pesan tidak diterima dengan jelas, yaitu noise. Gimana? Udah terjawab 25 teori komunikasinya? Sudah, Kak. Alhamdulillah, semoga teori yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.